Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, selamat siang warga Jogja yang istimewa dan sekitarnya kembali menyapa di dialog khusus kali ini. Dan bagi Anda, saya Eka Nisa akan bersama Anda tentunya selama beberapa menit ke depan. Dan kami mengajak Anda untuk bergabung di studio juga. Namun sebelumnya pada kesempatan kali ini, Adi TV live dialog khusus bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya dengan tajuk atau tema yang menarik sekali pemirsa berkaitan dengan sinergi pengelolaan sistem irigasi dan kelembagaan sumber daya air untuk akselerasi pengentasan kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini pemirsa sudah hadir di studio Tiksu tidak hanya sendiri, di sini sudah meriah sekali nih. Ada 3 narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita. Yang pertama, beliau merupakan Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral PUP ESDM DIY, Bapak Kusno Wibowo STMSI. Assalamualaikum Pak Kusno. Waalaikumsalam Mbak Ika. Selamat sore pemirsa Adi TV semuanya. Baik, kabar baik hari ini Pak Kusno? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu dong Pak, warga masyarakat Jogja sudah menanti nih untuk salam sapa dari Pak Kusno. Semoga Jadi selamat sore untuk semua warga Yogyakarta, pemirsa TV ataupun Adi TV pada sore hari ini. Tentunya sehat semuanya dan monggo nanti untuk bisa menyaksikan acara ini secara live nih. Secara langsung dan tentunya kita bisa mengajak juga ya Pak ya bagi pemirsa yang ingin bergabung atau ingin memberikan sumbangsi pemikiran atau bertanya juga di studio nanti ada line telepon interaktif. Baik, kita juga menyapa berikutnya Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI, beliau merupakan Pandira Diapati Keistimewaan DIY. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka. Sudah tidak asing lagi ya dengan figur beliau ini ya, di mana-mana ada pokoknya ya. Ya, mengikuti keistimewaan di Yogyakarta. Oh iya, mengikuti keistimewaan. Dan tentunya beliau ini merupakan salah satu figur, kalau ingat Pak Aris, ingat Danais gitu ya. Ingat kegiatan yang berbau-bau kebudayaan dan pemberdayaan, impact-nya pada kesejahteraan. Pak Aris, monggo disapa dulu warga masyarakat Jogja dan sekitarnya. Assalamualaikum warga daerah Yogyakarta, semoga selalu sehat. Ini menjadi bagian pembelajaran bagi kita semua. Betul. Berkaitan dengan apa yang kemudian dikerjakan pemerintah dan bisa dikritisi. Dan tentu saja kami kalau sudah dikritisi kita akan mencoba menyempurnakan. Menyempurnakan, ya baik. Terima kasih banyak Pak Aris. Berikutnya kita juga menyapa Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3 Amrican. Kita sapa Bapak Purwanto. Pripun Pak kabaripun? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Adem ayem kalau lihat Pak Ketua ini ya. Di mana-mana bisa merengkuh seluruh gabungan perkumpulan petani pemakai air di Merican ini kemudian bisa memberikan impact positif. Disapa dulu dong Pak warga masyarakat dan spesifikasi mungkin terkhusus ke rekan-rekan gabungan perkumpulan petani. Semoga Pak. Iya, Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jogja, terutama teman-teman pengurus perkumpulan petani pemakai air P3A, mungkin juga GP3A, bahkan mungkin IP3A yang saya hormati. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu aktivitasnya penuh semangat. Dan tentunya ini adalah salah satu upaya bagaimana petani itu bisa menjadi sejahtera dengan cara kita berbicara tentang sistem irigasi yang ini menjadi tulang punggung kita semuanya. Betul. Icon atau inovasi apa Pak yang sudah menjadi terobosan, boleh dibocorin sedikit Pak sebelum kita bincang-bincang biar kemudian menjadi pemantik inspiratif ya. Sebelum mulai. Jadi kalau irigasi itu kan mestinya kita bicara juga tentang hemat air. Betul. Karena ke depan dengan kita takut dengan pemanasan global, krisis air, ini mau tidak mau memang hemat air itu menjadi salah satu hal yang harus kita
coba cermati dari waktu ke waktu. Baik, oke. Mengkampanyekan tadi ya Pak ya, hemat air ya. Iya. Apalagi nanti menjelang tahun politik itu beda lagi kita kerja ya. Itu kampanye beda loh ya Pak Aris ya. Ini kampanye hemat air ya Pak ya. Tadi ya untuk kemudian kita bijaksana. Baik, berikutnya bagi pemirsa juga yang ingin bergabung bisa juga di line telepon interaktif kita di 0274 453 1900. Pemirsa juga dapat menyaksikan melalui live streaming kami di lensa44.com, aditv.co.id dan juga di channel YouTube kami. Dan tentunya pemirsa, kita langsung saja berbincang-bincang berkaitan dengan topik yang sangat menarik. Bagaimana kemudian sinergitas pengelolaan sistem irigasi ini dan juga kelembagaan sumber daya air ini untuk akselerasi kemiskinan di DIY. Ada kata kunci menarik pengelolaan sistem irigasi, kemudian kelembagaan sumber daya air dan akselerasi pengentasan kemiskinan. Nah, kita langsung saja menuju ke Pak Kusno. Peran dari Dinas PUPR/ESDM dalam pengikisan kemiskinan ini pada aspek apa sih Pak? Semoga. Terima kasih Mbak Eka dan pemirsa semuanya. Tentunya kami dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Jakarta. Betul. Ini membantu Bapak Gubernur untuk mencapai visi misinya. Nah, dari visi misi Bapak Gubernur ini kemudian diturunkan ke OPD kami di Dinas PUPR/ESDM yang mana untuk kalau tadi disampaikan Mbak Eka perannya PUPR/ESDM ini terkait dengan kemiskinan, ini di semua bidang urusan di Dinas PUPR/ESDM itu kemudian sangat berperan sangat berperan terkait dengan penurunan kemiskinan yang ada di daerah Istimewa Jakarta khususnya. Nah, PUPR/ESDM ini mempunyai 3 urusan yang ditangani, yaitu terkait dengan ke-PU-an sendiri dan tata ruangnya, kemudian untuk urusan di perumahan dan permukimannya, kemudian juga di energi sumber daya mineralnya. Nah, kalau kemudian kita bicara terkait dengan KPU-an, terkait dengan kemiskinan ini tentunya intervensinya bisa dengan rumah tidak layak huni menjadi layak misal. Kemudian juga terkait dengan yang lain yang tentunya terkait dengan KPU-an ada aksesibilitas jalan, kemudian ada pembangunan yang lain, ada sarana prasarana umum dan sebagainya. Nah, kemudian juga terkait dengan di permukiman ataupun di perumahan ini dengan RTLA-nya. Kemudian di sumber daya mineral dengan bagaimana akses energinya dan sebagainya. Nah, kemudian sesuai dengan temanya Mbak Ika, bahwa pada kesempatan ini kita bertema dengan sinergi pengelolaan sistem irigasi dan kelembagaan sumber daya air untuk akselerasi pengentasan kemiskinan yang ada di daerah Istimewa Jakarta. Ini kami melihat dari sisi yang lain, bahwa kemiskinan itu ternyata tidak hanya terkait dengan rumah tidak layak huni yang kemudian lantainya masih tanah, kemudian juga belum berakses listrik ataupun sanitasi yang belum layak. Namun ternyata juga terkait dengan masalah ekonomi. Nah, ini yang masalah ekonomi yang kami kemudian melihat dari sisi yang lain. Nah, sesuai dengan ketugasan kami di Dinas PUPR/ESDM, tentunya dari sisi ekonomi yang bisa kemudian kami lihat, kami bidik terkait dengan bagaimana ini untuk pemenuhan kebutuhan terkait dengan air baku, khususnya adalah di irigasi. Ya, ternyata kemiskinan yang ada di DIY ini adalah di kantong-kantong kemiskinan yang sebagian besar itu di sisi selatan, itu mata pencahariannya adalah sebagian besar petani. Betul. Nah, kita intervensi di sana untuk bagaimana irigasi ini kemudian baik, lebih-lebih yang irigasi tersier. Nah, ini yang menjadi bagian intervensi kami sesuai dengan tema pada sore hari ini, Mbak Eka. Oke, baik. Jadi sudah konkret ya Pak ya, lebih spesifik pemirsa. Kemudian tadi kan ada kata kunci Pak. Di sini ada poin sistem irigasi, kemudian kelembagaan dan juga akselerasi pengentasan. Nah, seperti apa arah akselerasi ini sendiri? Menarik. Iya. Ketika melihat tadi ya realita di pertanian tadi ya. Iya, Nah, dalam hal ini kan tadi ada kata kunci sinergi. Bagaimana sinergi antara pengelola sistem irigasi, kemudian pengelola dari sistem irigasi, kemudian kelembagaannya.
Nah, ini yang kemudian bersinergi dalam bentuk kemiskinan atau akselerasi kemiskinan. Ada kata-kata akselerasi, Betul, percepatan. Ya. percepatan. Nah, bagaimana nanti untuk sinergi dari pengelolaan sistem irigasi ini, kemudian ada kelembagaan sumber daya air. Kalau di sistem pengelolaan ini tentunya kita ada intervensi fisiknya di sana. Baik. Ya, untuk intervensi fisiknya di saluran-saluran irigasi yang lebih kita utamakan adalah yang tersier. Kemudian ada pengelolanya, pengelola sumber daya air. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana nanti seperti Pak Pur ini tadi ya, untuk bagaimana bisa berdaya, bisa berpartisipasi dan sebagainya. Dan ini dalam rangka untuk bagaimana petani ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari sisi ekonominya. Ya. Nah, ini untuk mengakselerasi kemiskinan di DIY ini. Baik, gimana Pak Pur, sudah terbukti ya Pak ya untuk kolaborasi dengan bentuk sinergi tadi sudah terasa kan Pak sampai saat ini? Begini, jadi memang posisi petani ini masih perlu masih perlu didampingi lah. Pendampingan secara intensif ya. Baik itu pendampingan secara formal maupun informal. Karena dengan adanya pendampingan ini meskipun semangatnya itu bagus, tapi kalau arahnya itu kurang pas, nanti akan mendapatkan produk atau hasil yang kurang juga. Baik. Seperti yang selama ini masih seringkali kita temui adalah bahwa petani diminta untuk pola tanam yang padi Pulau Hijau. Di Pulau Hijaunya kadang-kadang ini akan terjadi masalah karena seringkali masih belum bisa dilaksanakan secara penuh. Baik. Nanti kita akan lebih pertajam ya, Pak Purwanto ya, dan juga Pak Aris serta Pak Kusno. Namun setelah jeda terlebih dahulu, kita akan iklan terlebih dahulu. Ya pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan kembali ke segmen berikutnya. Tetap di Dialogus Adi TV. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan di Dialog Khusus Adi TV dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih berbincang-bincang bersama. Dialog Khusus Adi TV kali ini bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya bagaimana kemudian bulat tekad tangguh gitu ya, melalui visi misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disinergikan dengan OPD terkait melalui sinergi pengelolaan sistem irigasi dan juga kelembagaan sumber daya air untuk percepatan atau akselerasi pengentasan kemiskinan di DIY. Dan tentunya kaitannya sama kemiskinan berarti bukan hanya tugas pemerintah, tetapi bagaimana seluruh stakeholder, bahkan kelompok-kelompok terkait, terutama dalam konteks ini adalah gabungan perkumpulan petani pemakai air, memiliki peran juga yang strategis. Betul Pak Purwanto ya? Betul. Jadi memang tidak hanya tugas pemerintah untuk kemudian memberikan atau mengurai permasalahan terkait kemiskinan, tetapi seluruh stakeholder terkait. Baik, sebelum kita ke Pak Aris, Pak Purwanto melihat bagaimana kemudian peran GP3A atau Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air ini menjadi peran strategis ya Pak ya, GP3A Merican ini. Nah sudah sejak kapan Pak kelembagaan ini dibentuk sebenarnya Pak Purwanto? Baik, terima kasih. Jadi GP3A, P3A dan juga IP3A. Jadi ini satu rangkaian kelembagaan yang berjenjang itu. Betul. Jadi kalau para petani pemakai air itu berkumpul dalam satu lembaga yang kemudian dinamakan sebagai P3A. Kemudian beberapa P3A bergabung dalam satu wadah yang kemudian disebut dengan GP3A. Kemudian beberapa GP3A dalam satu alur sungai ini berkumpul untuk membentuk induk P3A itu. Oke. Dan ini sudah ada sebenarnya kalau real itu pada tahun-tahun 70-an ini sudah 70-an. Iya, sudah ada. Sudah ada. Sudah ya? ada ini
aktivitas di lingkungan petani pemakai air itu sendiri. Baik, keterlibatan kelembagaan ini kemudian dari aspek kondisi kepengurusan kelembagaan saat ini seperti apa? Boleh digambarkan kepada audiens atau warga masyarakat di Yogyakarta? Seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi ini yang justru membuat kita prihatin. Prihatin, Betul. kenapa ini? Karena petani yang banyak berkumpul di P3A, GP3A ini kan kebanyakan adalah petani padi. Petani padi, oke. Tanam padi. Prihatinnya pada Dan titik apa petani ini? tanam padi itu kebanyakan sekarang lebih banyak dihuni oleh usia lanjut. Usia lanjut. Otomatis yang menjadi pengurus P3A, GP3A maupun EP3A juga begitu. Baik. Ya. Ini yang kadangkala membuat laju yang kita kehendaki itu tidak bisa tercapai. Karena sudah sepuh, kalau misalnya pertemuan di tempat yang agak sedikit jauh mungkin juga ada kendala, begitu seterusnya. Sehingga sebenarnya ini satu tantangan bagi kita semua, di mana petani itu nanti akan bisa berprestasi sesuai yang kita harapkan. Betul. Makanya salah satu yang barangkali tadi di awal saya sudah mengatakan adanya pendampingan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan adanya kemitraan. Baik. Kemitraan. Jogja ini kan potensinya luar biasa. Betul. Banyak perguruan tinggi, banyak orang pinter gitu. Iya, gudangnya kreativitas. Kenapa kita tidak saling berkolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi itu, di mana mereka kan juga ada di sana ada dharma yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Betul. Ada salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Ini akan sangat cocok sekali manakala kondisi yang memprihatinkan tadi bisa disupport dengan cara komitmen atau Baik. Jadi, matur nuwun Pak Purwanto. Tadi Pak Purwanto sudah menekankan pada aspek pendampingan, kemudian kemitraan. Ini Pak Aris sudah mesam-mesem ini. Mitra strategis pemerintah dan juga bagaimana kemudian melalui Paniradia Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini tadi ya tidak hanya memang dalam konteks budaya yang terlihat gitu ya Pak ya, atraksi budaya, tetapi lebih dalam seperti itu kontribusi dari Danais untuk akselerasi pengentasan kemiskinan juga turut serta. Baik Pak Aris, sumangga Pak, visi misi Paniradia Istimewa dan juga tugas fungsi dikaitkan dengan kemitraan yang tadi sempat disinggung oleh Pak Purwanto dan harapannya juga kolaborasi real tentunya melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral beserta juga dengan Paniradia Pati Keistimewaan. Seperti apa Pak Aris? Iya, matur nuwun Mbak Eka. Jadi bicara tentang visi misi, kami harus senyampang dengan apa yang dikerjakan Kerso Dalem. Iya. Tidak boleh visi misinya kita berbeda dengan apa yang menjadi tujuan dari Pemda DIY. Betul. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana kita meningkatkan harkat mulia martabat masyarakat Jogja itu menjadi bagian kewajiban. Di dalam hal tersebut ada 3 poin yang selalu menjadi bagian yang harus kemudian kita perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan reformasi kalurahan, itu menjadi bagian. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, digitalisasi, yang mana itu menjadi tuntutan sekarang ini. Betul. Kemudian yang terakhir, Kerso Dalem selalu pangandikan bahwa kita jangan lupa kita punya lahan yang terbatas. Dan kita punya lahan yang di pinggir pantai 130-an kilometer itu menjadi bagian yang diperhatikan. Artinya jadikan Laut Selatan sebagai halaman muka. 3 hal ini yang menjadi bagian utama. Kemudian kalau disambungkan tadi yang disampaikan oleh baik Mas Kusno ataupun juga Pak Pur, jadi di kami ini kan sebenarnya lembaganya lembaga perencana, jadi bukan lembaga pelaksana. Tetapi di dalam merencanakan ini memang kami tidak bisa apa-apa kalau kemudian tidak ada kolaborasi sinergi dengan pelaksana. Pelaksana itu bisa OPD, bisa langsung di P3A-nya Pak Pur. Ini menjadi bagian yang memang harus kemudian sinergi jadi satu. Nah,
kebetulan di dalam keistimewaan di Yogyakarta ini yang diatur undang-undang itu yang selalu dipertanyakan adalah yang nomor 2 berkaitan dengan tujuannya itu ada 5, dari 5 ini yang nomor 2 berkaitan dengan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Itu menjadi pertanyaan yang selalu kemudian diulang. Kemudian kita harus mencari bungkusan yang dimana secara regulasi itu diperkenankan. Inilah kemudian kami perbaiki. Makanya selalu kalimat kami awal kalau bertemu dengan siapapun, kritisi kami monggo silahkan. Kami akan berusaha menyempurnakan, tetapi kami harus menyiapkan regulasi. Nah, berkaitan regulasi ini yang mau nggak mau harus kemudian kita jaga. Nah, kemudian kita bicara kaitan dengan hari ini kan irigasi. Irigasi jangan dipahami, irigasi itu bukan bagian dari keistimewaan. Salah. Jadi di dalam irigasi ini sendiri, kita itu punya Perdais nomor 3 tahun 2017. Mbak. Di situ, di Perdais itu berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Di dalam pengembangan kebudayaan ini ada 7 objek kebudayaan. Di dalam salah satu dari 7 objek ini berkaitan pengetahuan dan teknologi. Baik. Di pengetahuan teknologi kalau keliru huruf K-nya itu bicara sistem irigasi. Jadi sistem irigasi masuk menjadi bagian. Tetapi memang kami pun juga sadar betul di dalam penanganan keistimewaan apalagi dikaitkan dengan dana keistimewaan itu ada budget constraint. Maka kemudian kita pilih mana tempat tertentu yang sangat memungkinkan berkolaborasi dengan menggunakan dana keistimewaan. Dan untuk saluran irigasi ini baru dimulai tahun 2022 juga. Baik. Jadi belum lama kita didanai juga karena kami harus siapkan kaitan regulasinya kalau ada pertanyaan. Karena begini, kami ini selalu kemudian ditanyakan kalau ada hal yang negatif di pemdaan ini. Jadi apapun gitu. Jadi negatif pasti kaitan danais. Nah, makanya inilah yang kemudian kami harus mencoba. Yang tidak mudah adalah antara satu dengan yang lain itu menjadi bagian kolaborasi bersama dan kita punya PR. Yaitu berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Baik, sudah terjawab pemirsa ya. Menyambut ini Mbak Ika. Boleh monggo Pak Ustaz Wahab. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Aris, ini Pak Aris ini dulu atasan saya Mbak Ika. Di waktu saya sebelum di PU ini kan di Paniradio juga. Di Paniradio. Ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Aris, bahwa kelembagaan Paniradio ini adalah perencana, kemudian tadi Pak Pur juga dari sisi P3A-nya, petani pemakai air, ini untuk butuh apa tadi ada pendampingan ada penguatan kelembagaan dan sebagainya. Tentunya tadi yang disampaikan Pak Aris ini betul, perlu kolaborasi, sinergi. Tidak hanya oleh OPD-OPD kita yang ada di DIY, namun juga sinergi dengan pihak-pihak yang lain dalam hal ini. Namun lebih utama adalah ya yang ada di DIY yang kita utamakan ya. Nah, melalui apa yang disampaikan Pak Aris tadi bahwa dari dana keistimewaan tentunya itu bisa mensupport kami yang ada di Dinas PUPR SDM untuk bagaimana ini tadi terkait dengan sistem irigasi ini yang kita kemudian tingkatkan menjadi teknis atau boleh dikatakan ya dengan prestarisasi atau diperkeraskan itu. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah bagaimana nanti untuk P3A petani ini nanti untuk bisa memanfaatkan itu tentunya butuh nanti penguatan kelembagaan di P3A itu sendiri. Nah, saat ini mungkin Mbak Ika terkait dengan penguatan kelembagaan tahun ini kita menyusun terkait dengan pergub. Iya, ini amanat dari Perda kita, Perda Sumber Daya Air Perda nomor 7 tahun 2022 bahwa kita diamanai untuk menyusun pergub. Pergub yang pertama adalah terkait dengan pergub kelembagaan itu sendiri, ada P3A dan sebagainya. Kemudian yang kedua tahun ini itu ada pergub terkait dengan untuk pemberdayaan partisipasi, ya ada partisipasi. Kemudian yang berikutnya adalah pergub untuk penguatan kelembagaan itu sendiri. Ada 3 pergub. Tahun ini ada 2 pergub, yang kemarin ada 1 pergub. Nah, ini yang kemudian nanti bagaimana P3A ini bisa ya setelah ada kelembagaan, kemudian bagaimana berdaya, kemudian bagaimana nanti partisipasinya. Ini sudah berurutan untuk pergub ini. Nah, ini yang menjadi bagian nanti apa yang disampaikan Pak Pur ini. Mudah-mudahan tahun ini sudah sampai ke Biro Hukum, kemudian ya syukur bisa
disahkan tahun ini juga, kalau Amin. tidak pun juga tahun depan. Iya, Ya, mungkin itu baik. Mbak Eka. Oke. Pembentukan pergub terkait tentang kelembagaan tadi menjadi payung yang strategis ya Pak ya dalam hal kemudian ke aspek kemudian ke pemberdayaan dan impactnya ke partisipasi masyarakat. Dan di situ menjadi hal penting Pak Pur. Nanti saran sumbangsih pemikiran dari rekan-rekan dari P3A ya Pak ya yang bergabung dalam gabungan P3A Merican ini bisa ada wadah strategis untuk menyuarakan. Baik, melihat konteks penyediaan air Pak, irigasi khususnya di DIY ini untuk pertanian atau pertanian apa saja sih Pak yang kadang kemudian ketika dari dinas terjun langsung ke lapangan mengidentifikasi masalah di lapangan seperti itu dan kemudian solusi yang konkret. Sumangga Pak. Iya, kalau permasalahan mungkin tadi juga sudah ada yang beberapa kami sebutkan. Namun paling enggak ada 3 pokok permasalahan terkait dengan sistem irigasi ini. Yang pertama terkait dengan pengelolaan dari sistem irigasi yang belum optimal dalam hal ini, kemudian kelembagaan ya juga yang belum sempurna juga kelembagaan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana nanti partisipasi itunya. Nah, kalau kemudian solusinya ya tentunya tadi kalau kami sesuai dengan tema ini juga bahwa kita bagaimana nanti untuk intervensi fisik yang ada di lapangan. Betul. Karena sistem irigasi kita itu kalau panjangnya itu kan dari data yang kami di Dinas PUPR itu untuk saluran irigasi primer itu kurang lebih ya hampir 100-an kilometer. Untuk primer itu ya, primer. Kemudian untuk yang saluran yang tersier itu sampai ya hampir mendekati 900 kilometeran atau mungkin 1000 kilometeran kurang lah 900-an ini. Nah, ini yang ada di lapangan bahwa kalau khususnya untuk yang tersier ini yang masih ya kita lihat masih sebagian besar adalah masih tanah-tanah yang ini adalah menimbul ya resikonya adalah kebocoran ke sana kemari ya. Mungkin 30% sendiri nanti yang kebocoran di sana. Inilah yang perlu intervensi di sana. Untuk diplasterisasi atau ditingkatkan jadi teknis tadi istilahnya. Baik, oke. Pak Kusno, terima kasih Pak Aris, kemudian Bapak Ibu dan juga tentunya untuk audiens yang menyaksikan acara kali ini kita akan jeda terlebih dahulu ya Bapak, izin terlebih dahulu. Jadi setelah pariwara berikut ini kita akan kembali. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan di dialog khusus kali ini warga Jogja yang istimewa dan sekitarnya. Tentunya kita masih berbincang-bincang bersama berkaitan dengan tema yang menarik tentunya dalam live dialog khusus kali ini. Di hari Kamis ini bagi Anda pemirsa yang mungkin baru saja sampai di rumah setelah pulang kerja atau mungkin sambil nonton talk show kali ini di tempat kerja gitu ya. Kami menyapa juga untuk seluruh warga Jogja yang istimewa. Dan tentunya kerjasama di TV dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya pada kesempatan hari ini, ada telepon masuk ya, Masya Allah. Baik, kita angkat dulu ya, izin Bapak-Bapak narasumber, ada telepon masuk. Oke, berkaitan dengan tema kita kali ini. Sumonggo kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum dengan Bapak atau Ibu, dari mana? Baik, Assalamualaikum. Bogi Nologaten. Waalaikumsalam. J, dengan Bapak Sinten? Halo. Halo. Waalaikumsalam. J, Langsung saja ya. dari Bapak Bogi. J. Ya, sumangga Bapak pertanyaannya. Ya, ini banyak sekali selokan dipakai untuk Mohon izin Bapak Bogi dari Nologaten. Di bendung. Suaranya Bapak masih. Mohon tanggapannya ini apakah mengganggu atau tidak ya untuk saluran irigasi. Waalaikumsalam. Bapak mohon izin Selokan Pak. di bendung. Oh. Ada selokan di bendung. Iya, apa tadi Pak katanya dengan selokan ya Selokan Pak? ada yang di bendung. Iya, di Itu bendung. mengganggu Nah, itu tidak? mengganggu buatan Pak Kusno. Langsung dijawab. Terima kasih Pak Bogi dari Nologaten.
Tentunya kalau tadi ada slogan-slogan yang dibendung, ini mohon maaf memang akan mengganggu untuk aliran yang ada di bawahnya. Untuk itu kalau memang itu membutuhkan saluran itu dibendung bagi masyarakat siapapun, itu tentunya nanti mengajukan perizinan ya, izin dulu. Kemudian kami ada kajian seperti apa, kemudian kalau boleh ya nanti kita izinkan, kalau tidak ya mohon maaf itu tidak boleh. Tapi intinya bahwa kalau itu dibendung, selokan ataupun aliran apapun lah terkait dengan air ini, itu akan mengganggu lah untuk kebutuhan-kebutuhan air yang ada di bawah dari bendungan itu sendiri. Oke, mungkin itu Pak Bogi. Baik, dan tentunya ini menjadi pembelajaran gitu ya Pak bagi warga masyarakat atau mungkin siapa saja yang menyaksikan acara kali ini bahwa terkait tentang tadi ya Pak irigasi, terutama dalam hal ini selokan ya Pak ya, harus ada izin seperti itu ya Pak ya, yang tentunya kebijaksanaan dari kita dan juga bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Baik, pemirsa, tadi kita masih membahas topik tajuk terkait sinergi pengelolaan sistem irigasi dan kelembagaan sumber daya air untuk akselerasi pengentasan kemiskinan di DIY. Masih ada telepon lagi Bapak, Masya Allah ini partisipasinya luar biasa, kita angkat. Assalamualaikum, dengan Bapak atau Ibu siapa dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Sinten? Halo Bapak? Dari Dito, Mbak. Oke. Dari mana Pak? Oh, Pak Dito dari Sidorejo. Pertanyaannya sumonggo. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali tema dialog pada siang hari ini, yaitu mengintegrasikan budaya, konstruksi, dan pengelolaan pertanian. Ya, pertanyaannya Bapak? Nah, ini begini, saya akan menyampaikan bahwa petani di Yogyakarta khususnya, ini lahannya sempit-sempit, kecil-kecil. Kemudian juga apakah dari bapak-bapak ini sudah pernah meresani atau mungkin meneliti apakah para petani ini betul-betul punya penghasilan dari pertanian yang dia kerjakan atau tidak? Saya pikir petani kita itu punya lahan sempit. Kalau dia harus mengadakan bibit, irigasi berbayar, kemudian juga untuk penjualannya, pemasarannya, ini saya kira kok mungkin perlu diteliti, sehingga apakah petani kita itu betul-betul dapat income dari penghasilan pertanian ini, terutama padi ya. Ini saya amati di tempat saya kok tidak menguntungkan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan budaya. Nah, ini pesan kami, Nun Sewu ini kalau sudah budaya Danais ini kok keterkaitannya dengan pembinaan petani ini agak gimana ya? Karena biasanya orang tahu kalau ada Danais budaya terus tahunya bergoto-bergoto. Nah ini kan bergoto yang makan Nun Sewu makan dananya cukup besar. Apakah ini juga ada kaitannya dengan pembinaan petani? Kemudian terkait dengan pembinaan petani sendiri, tadi disampaikan bahwa untuk petani kita itu ya sepuh-sepuh yang sudah ngerjakan di lapangan. Tapi ketika ada undangan untuk pembinaan tadu P3A, DP3K atau saluran induk, ini yang datang Nun Sewu barangkali tidak pernah ke lapangan, tapi karena dia punya bahasa, bisa komunikasi dengan baik, ikut terapat. Nah, tapi ketika di bawah, ya nggak sambung lagi. Nah ini mohon ada berbagai masalah-masalah ini kalau bisa monggo bertiga untuk kami mohon untuk pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Dito atas partisipasinya. Baik, dimulai dari Pak
Kusno terlebih dahulu Bapak, realita di lapangan tadi ya menyebutkan. Semoga langsung dijawab Mawar. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih Pak Dito dari Sidorejo. Sidorejo. Memang kami beberapa waktu yang lalu juga ke lapangan Mbak Eka, ke tempat-tempat di petani-petani ini, ke kelompok-kelompok P3A. Yang terutama kami minggu kemarin itu ke Gunung Kidul. Nah, tadi disampaikan, dikeluhkan bahwa untuk jangan sampai petani ini kan tidak menghasilkan apa-apa atau rugi. Ya. Airnya juga berbayar dan bibitnya juga harus beli dan sebagainya. Nah, kami di Dinas BPSDM terkait dengan saat ini tadi ada tema sinergi pengelolaan sistem irigasi dan kelembagaan sumber daya air ini tentunya kami akan mengurangi pengeluaran semacam itu. Ya. Paling tidak di sisi terkait dengan tadi harus berbayar untuk airnya. Memang kalau kita lihat tadi bahwa kondisi real di lapangan itu ya masih saluran irigasi tersiernya masih berupa tanah. Betul. Itu kebocorannya itu kalau dari data kami sampai 30%. Nah kemudian kalau sudah nanti kami plasterisasi, kami tingkatkan teknis, itu ya kebocorannya kurang dari 5%. Artinya bahwa petani itu kemudian bisa menikmati air untuk irigasi, bisa paling tidak untuk memperpanjang atau cakupan keluasannya. Atau paling tidak untuk bisa tadi yang disampaikan Pak Pur, mungkin untuk bisa bercocok tanam, bisa padi, Polowijo. Nah ini kan harapannya demikian, mengurangi pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani sendiri, mungkin terkait dengan pemeliharaan tadi saluran-saluran itu. Nah kalau yang lain tadi masalah pembibitan ya tentunya dari pemerintah juga ada semacam bantuan-bantuan bibit melalui Gapoktannya dari dinas di tempat kami di Dinas Pertanian dan tanaman pangan dan sebagainya. Nah kalau masalah budaya baik, nanti semoga tadi semua disinggung Pak Aris. Danais Pak. Matur nuwun Pak Dito. Menarik yang disampaikan Pak Dito itu. Berarti saya masih kurang gencar untuk penyebar luasan informasi berkaitan dengan keistimewaan. Jadi kami itu berada di Panirado mulai 3 Agustus tahun 2020 dengan Mas Kusno ini. Kemudian kami sadar kami punya PR yang sangat berat, terutama berkaitan penyebar luasan informasi tentang penggunaan dana keistimewaan. Maka kemudian yang muncul adalah komentar yang tadi seperti yang disampaikan Pak Dito tadi. Beliau menyampaikan bahwa kaitan dengan keistimewaan itu hanya budaya. Budaya pun juga lebih pada spesifik tadi. Kaitannya dengan seni tari, mungkin jejogetan, bergodo, itu memang komponennya. Tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa ada 7 objek kebudayaan. Kalau yang disampaikan Pak Dito itu poin yang nomor 7 namanya seni. Tetapi di samping seni ada yang lain. Nah, ini mumpung kami juga menyampaikan, nanti Pak Dito kalau pas senggang waktunya nanti bisa melihat YouTube-nya Panirado yang namanya Regol Bergodo Trengginas. Di YouTube itu aktivitasnya apa saja nanti bisa dipersani, termasuk menjawab yang disampaikan oleh Pak Dito dan juga dari apa yang tadi menjadi bagian di Pak Pur Pangandikan tadi, yaitu kaitannya dengan kita pun sudah menyiapkan petani milenial. Petani milenial itu juga menjadi dengan dana keistimewaan juga. Termasuk kemudian kalau petani milenial menjawab Pak Pur tadi, sekarang yang sudah sepuh-sepuh, tapi memang betul, memang untuk yang tertentu memang ada yang sukanya itu. Jadi beliau ya bisanya itu, tidak mau beralih yang lain. Tetapi yang sudah mulai berpikir milenial itu sudah ada beberapa aktivitas yang tidak hanya berkaitan dengan padi. Kalaupun padi dikombinasi, padi dengan misalnya saja dengan ikan dan sebagainya. Ini sudah mulai dilakukan. Termasuk ada BKK khusus pertanahan. Itu ada 11 kalurahan yang menggunakan itu. Nanti akan mendengar ternyata ada yang dengan usaha timun babinya sekarang sudah untungnya sampai 40 juta dan sebagainya. Nah ini monggo silakan dilihat di YouTube channel Panirado Keistimewaan, termasuk Rembak Keistimewaan. Berada di YouTube-nya Panirado Keistimewaan dan YouTube Regol Bergodo Trengginas. Kami punya 2 YouTube itu. Harapan kami memang
dalam rangka untuk menyebarkan, luaskan informasi. Kemudian nanti juga bisa dilihat ada satu yang berkaitan pertanian yang cukup bagus, namanya di Kalurahan Bendung Semin dengan program namanya Lumbung Mataraman. Monggo Lumbung diperbesar. Mataraman. Ya, Lumbung. Termasuk sebelum ke sini, Nggih. tadi kami berada di salah satu kalurahan namanya Wonokromo di Kapanewon Pleret. Di sana ada WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Tapi jangan dipahami, warisan budaya mesti juga buatan. Di sana ada namanya sate kelata. Wah. Nah, kemudian yang belum dahar siang silahkan Cocok, segera dahar. Ini cocok untuk kemudian Sate makan. kelata ini. Sate kelata itu Iya. yang kemudian kita kerjasamakan dengan kalurahan adalah Apa, bagaimana kalurahan itu bisa menyiapkan masyarakat termasuk menyediakan kambing bagi yang sekarang ini menyukai terhadap sate kelata karena per hari lebih dari 100 ekor yang disembelih. Banyak ya Banyak per ternyata hari. ya, Pak, ya. Ini juga menjadi bagian menarik. Jadi memang kami membutuhkan waktu menginformasikan, tetapi yang paling penting kapanpun Bapak Ibu ingin bertanya tentang itu ada YouTube Pani Radio yang bisa menjawab. Saya kira itu Mbak Ika. Rembak keistimewaan sama tadi ya Pak. Kalau YouTube-nya ada dua. Kalau Kombinasi. YouTube-nya namanya Pani Radio Keistimewaan. Kalau belum subscribe kebangetan, sudah 107.000 yang subscribe, Wow, luar sudah biasa. dapat silver bottom. Kemudian satu lagi namanya Regol Bergodo Trengginas. Trengginas. Ya, itu Baik, belum lama, itu Jeh. kita bikin di tahun 2022 karena memang kita ingin fokus kaitan dengan penggunaan dana keistimewaan. Baik, terima kasih Matonon Paris. Mohon izin Pak Purwanto, setelah jeda kita akan berbincang-bincang lagi nih Pak Purwanto, Pak Kusno. Jadi pemirsa tetap saksikan di Dialog Khusus Adi TV setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan di Dialog Khusus kali ini dan kembali kami menyapa bagi Anda yang baru saja bergabung. Dan pada kesempatan kali ini Adi TV bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berbincang-bincang tentunya berkaitan dengan upaya secara optimal dalam sinergi pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan sumber daya air dan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan. Dan tentunya pada kesempatan kali ini tadi sudah ada banyak pemirsa yang turut serta menelpon secara langsung melalui telepon interaktif di studio ini dan juga kembali kami mengajak Anda pemirsa untuk bergabung di studio melalui 0274 4531900 dan juga Anda bisa menyaksikan di live streaming kami di lensa44.com dan juga di channel YouTube kami. Baik, tadi kita ngobrol tadi sudah ke Pak Kusno, Pak Aris, nah sekarang Pak Purwanto, Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air GP3 Amrican, melihat tadi beliau juga ngendikan ya bahwa isi dari gabungan perkumpulan petani ini sudah lanjut usia. Wah, ini usianya berapa ini Pak mayoritas? Dan bagaimana kemudian nanti kehadiran petani milenials yang sempat disinggung Pak Aris tadi menjadi salah satu kolaborasi yang menarik seperti ini. Gimana nih Pak? Baik, terima Mayoritas kasih. usianya Terima kasih. aja. Saya akan coba komentari ini. Jadi dalam sebuah tim ini idealnya memang kadang-kala tidak harus satu soal level usia. Ya. Tapi ada kombinasi, ada yang Kombinasi, tua, ada yang betul. muda. Ja. Sementara anak-anak muda di lingkungan pertanian ini yang sudah mulai aktivitas juga sudah ada berapa. Tadi dari informasi Bapak tadi sudah disampaikan bahwa ada inovasi teknologi yang sudah dia terapkan sedemikian sehingga mengkombinasikan antara budidaya ini dengan budidaya itu dan lain sebagainya. Ini memang tantangan kita semua, apalagi untuk menjawab yang disampaikan oleh Pak Dito kalau tidak salah tadi ya, lahan sempit tadi. Iya, bisa ditambahkan. Saya pikir kalau itu sifatnya integrated pertanian yang terpadu, saya pikir
tidak ada masalah itu. Meskipun bahkan pekarangan yang kecil pun bisa dioptimalkan Jadi produknya. optimal gitu. ya. Ya. Sehingga kita jangan berkecil hati. Memang kita akui bahwa Jogja kan terbatas ya. Bahkan airnya pun kita juga perlu antisipasi bahwa suatu saat akan terbatas juga itu. Betul. Ya, demikian sehingga dengan kondisi yang terbatas, saling keterbatasan ini justru menuntut kita semua pihak untuk berinovasi, Inovasi bekerja kuncinya sama, ya, kemudian kerjasama. bermitra. Bermitra, Saya pikir iya. ini. Mungkin kalau dari sisi Yosua gitu ya Pak ya, jumlah ukuran umur tidak menghalangi spirit ya Pak ya, para gabungan ini apa namanya, perkumpulan petani. Ada yang Yosuanya berapa Pak? 70 ada? Ada. Oh ada. Ya, Bapak pinten? Ya, kalau saya sendiri Masih 17 tahun plus. 67. Oh iya, 67 ya Pak. Wah, tapi spiritnya masih kayak 17 tahun, betul ya Pak Kusno, Pak Aris ya? Resepnya apa Pak untuk tetap seger dan bugar ini Pak? Sebelum kita tutup ke kesimpulan. Selalu apa Pak? Jalani apa adanya. Jalani. Dengan ikhlas. Adem ayem pokoknya Pak Nj. Baik, kita masuk ke closing statement atau kesimpulan kali ini. Tentunya harapan dari kita berikan suatu kehormatan di awal dari Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3 Amrican ini benar-benar di tingkat akar rumput nih merasakan seperti apa nopo nggih proses yang luar biasa. Apalagi pemerintah ini kan sedang menyusun rancangan peraturan gubernur tentang pemberdayaan P3A. Harapannya apa Pak untuk keberadaan kelembagaan P3A di masa depan? Kesimpulannya apa? Singkat saja. Silahkan Pak Purwanto. Ya, ke depan petani itu sejahtera. Nah, ke depan petani sejahtera. Sampan Pak. Itu aja. Oh, iya. Loh ini loh Pak, cukup simpel tetapi mendalam. Pak Aris, semoga direspon. Kalau direspon satu kalimat. Apa? Amin. Ya amin. Mekanisme terkait tentang keistimewaan atau Danais menjadi kunci untuk mengurai ya Pak ya solusi terkait tentang pengentasan kemiskinan. Ajakan dan himbauan kepada warga masyarakat dan khususnya gabungan petani tadi Pak, perkumpulan petani pemakai air, semoga Pak Aris. Ada 3 mekanisme penggunaan dana keistimewaan. Bisa melalui DIY, bisa melalui kabupaten, bisa melalui kelurahan. Iya. Optimalkan sesuai dengan potensi yang ada. Kalau di kelurahan potensinya itu memang bisa dilakukan di kelurahan, tidak harus kepada kabupaten atau DIY. Baik. Dan saya yakin karena sekarang sudah banyak contoh. Contoh viralnya sesuatu ternyata tidak harus di provinsi, tidak di kabupaten, tapi bisa di kelurahan. Salah satu tadi sudah tak sebut, Bendung Semin. Oke, coba langsung ke sana gitu ya Pak. Ya, Follow up-nya. silakan ke sana. Daerah mana tadi Pak? Di Bendung Semin, Gunung Semin, Kidul. Gunung Ya, Kidul. gitu. Perjalanan dari sini berapa menit Pak? Kalau berapa menitnya ya kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam ya. Dinikmati tadi kuncinya ya Pak Ya. ya, disyukuri. Ya, oke. Berikutnya Pak Kusno, closing statement di kesimpulan upaya meningkatkan kelembagaan ke depan terkait SDA supaya lebih optimal, kemudian regulasi dan aspek kepemberdayaan kelembagaan SDA lewat pergub, harapan ke depan. Semoga Pak Kusno singkat saja. Sama halnya dengan Pak Pur, Pak Aris, bahwa ya kita untuk bagaimana nanti petani ini lebih sejahtera. Maka intervensi kami adalah bagaimana tadi untuk meningkatkan saluran tersier secara teknis. Ya. Kami tahun ini ada kurang lebih hampir 10 kilo yang 10 kami kilo, oke. intervensi. Ini bagaimana nanti harapan kami petani nanti bisa meningkatkan kesejahteraan melalui pertanian. Nah, branding kami adalah ini cocok. Toyo Mulyo. Toyo Mulyo. Iya, Toyo itu air, Mulyo itu ya tadi sejahtera. Dengan bagaimana dengan saluran irigasi ini sudah teknis, kemudian airnya bisa lancar. Amin. Ini kemudian masyarakat petani ini bisa meningkatkan kesejahteraan melalui pertaniannya. Nah, Toyo Mulyo ini. Toyo Mulyo. Betul, ya. Kemudian kalau tagline-nya ya kalau banyune itu santer, ekonominya banter. Asik. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa ini. Toyo Mulyo. Kenapa Pak mau? Ya. Kenapa setelah itu tadi? Banyune santer, ekonomine banter. Ekonomine banter. Asal betul banjir. Baik, kita closing terlebih dahulu untuk kali ini. Sebelum closing 3 kata Pak Kusno apa untuk memajukan pengelolaan sistem irigasi kelembagaan yang akseleratif. Ya kalau kami sinergisitas. Sinergisitas, kemudian kedua? Ya sinergisitas kalau dalam hal ini tadi ada
kelembagaan. Kelembagaan dan yang terakhir? Kemudian ada kemiskinan. Kemiskinan, pengentasan kemiskinan. Semoga Pak Aris 3 kata. Yang Kalau pertama, saya kolaborasi, yang kedua inovasi, bergerak. bergerak ya, nggak boleh stagnan. Iya. Berikutnya Pak Purwanto 3 kata yang pertama, Pendampingan, pendampingan, eh, kedua kerjasama itu betul. Kemitraan, kemitraan, yang terakhir kemudian juga sejahtera. sejahtera. Kuncinya tepuk tangan dulu dong. Ya, Toyo Mulyo. Ya, kita akhiri untuk talk show kali ini. Terima kasih pemirsa sudah berbincang-bincang untuk menyimak kali ini dalam dialog khusus dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Dan tentunya semoga ke depan bisa rawuh kembali. Kita tunggu Pak Kusno beserta Pak Aris dan juga Pak Purwanto. Kita undur diri. Terima kasih pemirsa, kru kerabat kerja yang bertugas undur diri, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.